Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Zafira dengan NIM 23231042 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baik, saya akan meringkas dan mengambil poin-poin penting dari video Bapak dosen pada YouTube ini. Materi kali ini yaitu tentang perencanaan atau yang lebih dikenal sebagai business plan atau perencanaan usaha. Bisnis yang akan kita kerjakan karena memang apapun kondisinya dalam hidup, sebenarnya segala sesuatu pertimbangannya adalah seberapa hebat rencana kita. Rencana yang sudah berjalan baik, bahkan kita bisa mendeteksi juga bagaimana yang sudah tercapai, bagaimana yang masih dibenahi, bagaimana masih diperbaiki. Sketsa rencana yang sudah dibuat, bahkan orang-orang hebat di muka bumi ini sukses akibat refleksi rencana yang sangat matang. Jadi, dalam dunia usaha, kita mengenal istilah business plan. Secara umum, tentang business plan atau rencana usaha, kemudian kita coba kaji bagaimana apa tujuan dari rencana itu, desain atau dibuat bagaimana prinsip-prinsip yang harus diikuti. Prinsip rencana usaha ada atau tidak formatnya, ada format khusus, tidak dalam konteks bisnis plan. Kemudian bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa perencanaan usaha atau bisnis plan itu dianggap sebagai suatu rencana bisnis yang baik. Rencana usaha termasuk penyusunan rencana usaha atau bisnis plan dan berbagai sistematikanya. Menganalisis konsep atau pengertian dari bisnis plan atau rencana usaha yang dibuat itu apa dan kenapa rencana usaha itu masih dibuat oleh seorang calon bisnisman atau businesswoman. Wirausaha itu dimulai mau tidak mau, bahkan hampir seluruh aspek pekerjaan di dunia ini butuh rencana. Sebuah rencana yang matang, rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu pencapaian. Ketika kita berencana merealisasikan atau wujudkan ide-ide yang ada di kepala kita dan satu tindakan atau pekerjaan. Nah, realitasnya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan, di antaranya pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang atau materi, atau sebaliknya yang kedua, dari pekerjaan itu kita menjadi gagal dan kita harus memikirkan kembali apa rencana berikutnya. Bahkan bisa jadi dalam konteks kegagalan ini kita akan kehilangan banyak modal atau mengalami kerugian. Nah, seorang wirausaha, khususnya wirausaha baru, cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai try and error. Istilahnya uji coba. Kalau dicoba begini, mudah menempel. Kalau tidak ya rugi, nanti coba lagi. Tapi kedua, jika usaha dilakukan gagal, kita biasanya para calon wirausaha akan beralih ke usaha yang lain-lainnya. Jadi persoalannya, jika gagal beberapa kali, kadang mereka berhenti melakukan usaha, bahkan cenderung menyerah tanpa melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Kenapa mereka gagal? Kenapa terjadi kegagalan itu? Justru tanpa mencoba untuk merefleksi ke belakang. Pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji berbagai kebenaran pendapatnya, dan cukup pandai mengenali berbagai kekurangan dirinya. Jadi, ingat bahwa orang yang membuat rencana itu dibuat sebenarnya adalah kegagalan
Makanya kalau ingin maju sebenarnya tergantung sejauh mana rencana itu didesain secara matang. Itu adalah langkah awal gagal. Itu biasa kemudian prospeknya dievaluasi untuk memperbaiki langkah berikutnya. Business plan atau perencanaan usaha ini merupakan dokumen. Jadi yang namanya perencanaan atau business plan itu adalah satu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang businessman atau businesswoman sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya. Jadi jauh sebelum kegiatan bisnis yang dilakukan mereka sudah punya yang namanya dokumen rencana ini atau disebut dengan business plan. Walaupun bisnis yang beragam dari banyak misalnya dalam aspek produk atau jasa yang diberikan. Mendesain satu bisnis plan yang sama untuk banyak produk. Setiap rencana bisnis itu mau tidak mau harus disadari banyak elemen-elemen yang muncul di dalamnya. Elemen pokok tersebut kalau dikumpulkan paling tidak beberapa elemen meskipun masih banyak elemen-elemen yang lain ketika Anda baca dari sumber-sumber atau pengalaman-pengalaman yang ada dari pengusaha-pengusaha hebat. Kemudian analisis pasar atau rencana pemasaran. Jadi mesti menganalisis kondisi-kondisi yang ada yang menjadi target market atau pasar yang menjadi target dari produk atau jasa yang akan Anda hasilkan. Ada kemungkinan tidak bahwa produk itu ketika dipasarkan di situ akan booming, akan diterima oleh masyarakat atau justru jangan-jangan ditolak karena memang bukan pasarnya, bukan marketnya di situ. Maka disebut sebagai analisis pasar, melihat bagaimana kemungkinan bahwa produk kita, usaha kita bisa diterima di lokasi. Yang keempat elemennya adalah mesti ada rencana produksi. Di rencana produksi ke depan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang itu harus dipikirkan. Dan yang kelima, paling tidak 5 elemen inilah ya. Yang kelima, analisis keuangan yang harus jelas uangnya, sumber dari mana, digunakan untuk apa, produk yang bagaimana, dan kalau seandainya terjadi begini, apa yang dilakukan. Masih ada tidak ketika terjadi kegagalan uang berikutnya diambil dari mana? Jadi analisis keuangan termasuk sumber-sumbernya dari mana? Apakah melakukan peminjaman atau kerja sama? Banyak sekali di dalamnya. Jadi minimal bisnis plan itu tergantung 5 elemen dasar yang harus muncul di situ. Dan harus akurat. Bisnis plan tujuannya adalah untuk ke sesuatu yang akhirnya bisa Anda ukur sebagai seseorang bisnismen ke depannya. Meskipun telah diusahakan ada desain sedemikian rupa, tanda baca bahwa seorang wirausaha itu membuat bisnis plan. Pasti maksudnya tidak sama, berbeda-beda begitu. Seorang wirausaha membuat bisnis plan itu memiliki banyak sekali tujuan. Kalau kita coba kumpulkan adalah satu sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Jadi ada kejelasan. Yang kedua sebagai bahan mengevaluasi kelemahan. Jadi bagian mana ketika terjadi bagaimana masih dibenarkan, diperbaiki, dikalkulasi, kemudian disempurnakan untuk kedepannya. Dan ketiga sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dan lain sebagainya. Yang ketiga tadi yang kita coba lihat adalah sebagai bahan atau pedoman bagi pihak-pihak luar atau eksternal dari bisnis kita dalam menilai kondisi usaha yang kita lakukan. Jadi rancangan usaha yang baik sebenarnya dari bisnis plan itu bisa dilihat harusnya bisa memberikan keyakinan pada pihak calon penanam modal. Misalnya ini kaitannya dengan analisis keuangan, Anda nanti terhadap kreditor, investor untuk menanamkan modal kepada wirausaha. Jadi mereka punya keyakinan bahwa mereka tidak akan rugi ketika menanamkan modal dengan Anda atau bekerja sama dengan bisnis Anda, karena semuanya terlihat sangat akurat atau bisa terukur dengan sangat baik dalam bisnis plan. Jadi bisnis plan tidak hanya sekedar catatan, tidak hanya dokumen biasa, tapi detail dibuat, bahkan bisa digambarkan ini orang atau bisnismen ini yang calon bisnismen ini bakal mengalami kerugian atau justru akan berhasil. Keempat, tujuan dari bisnis plan itu dibuat adalah sebagai dasar-dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya, yang telah kita miliki.
juga sekaligus memberikan dokumentasi kepada perusahaan kita, lembaga kita sendiri sebagai seorang pengusaha tentang kondisi investasi usaha yang kita miliki. Jadi, dasar kita untuk memaksimalkan semuanya. Ciri dari perencanaan atau bisnis plan yang kita anggap sebagai bisnis plan yang baik sehingga kita punya bisnis plan sendiri. Kita bisa nilai udah baik belum, atau etika menilai bisnis plan orang lain. Kita bisa melihat ini memenuhi syarat-syarat sehingga kita bisa kalkulasikan sebagai bisnis plan yang baik sehingga bisa dijadikan itu sebagai pedoman untuk mendesain rencana yang kita juga punya akan kita buat. Yang pertama, cirinya adalah perencanaan itu baru, akan dianggap baik, atau bisnis plan itu akan dengan baik ketika usahanya fokus pada visi dan misi dan tujuan termasuk kegiatan usaha yang dilakukan. Jadinya kejelasan terkait dengan usaha, misi, tujuan. Jadi kalau ini tidak terurai dengan baik, justru tidak akan baik. Sebagai bisnis plan yang cukup baik dan ciri terakhir adalah dari sekian banyak ciri lain, jadi kita bahas beberapa saja. Ciri lain atau sumber-sumber lain yang semakin sempurna untuk suatu usaha yang barangkali memang Anda rencanakan, ada desain. Perencanaan usaha bersifat operasional, harus bersifat operasional yaitu sederhana, mudah dilakukan terperinci, jelas bagian-bagian yang dapat dioperasionalkan. Artinya bisa dilaksanakan, tidak hanya mimpi. Ingat, sifatnya operasional sederhana terperinci yang bisa dioperasionalkan sehingga gampang dieksekusi, paling tidak menjadi 5 ciri. Masuk dalam kategori baik atau tidak, mudah-mudahan kalau Anda sudah sampai ke tahap ini, Anda bisa menilai, melihat ada tidak 5 ciri ini masuk dalam kategori bisnis plan yang Anda buat. Berdasarkan perencanaan usaha atau bisnis plan apa? Yang pertama, rencana usaha seharusnya dikatakan baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh wirausahaan. Jadi itu bisa dilakukan sebagai alat untuk mengawasi, melakukan pengendalian atas kegiatan sehari-hari bagi si bisnis tadi. Yang kedua, rencana usaha. Jadian ini maksudnya dokumenter ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mengawasi dan mengendalikan harga. Sudah sampai tinggal di checklist. Khusus tinggal di checklist untuk melihat tingkat ketercapaian. Sudah didesain sedemikian rupa, tinggal checklist pada akhirnya bisa mendeteksi sudah sampai mana tahap-tahap penerimaan. Bisnis plan bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga-lembaga pemberi pinjaman. Nah, kalau ada kejelasan, biasanya ini alat ukurnya karena yang namanya lembaga pemberi jaminan keuangan juga tidak sembarangan memberikan pinjaman namanya atau apapun. Yang ketiga, rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan dana investasi ketika memang dibutuhkan. Dapat dijadikan sebagai alat mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Bahkan menurut adalah rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan atau memenangkan satu kerjasama. Jadi ada beberapa istilah yang menurut Yusita dalam kaitannya bahwa pengelolaan usaha harus disusun menurut rencana usaha atau bisnis yang dibuat. Istilahnya itu mungkin perlu dikembangkan, misalnya diserahkan, dicari minimnya, kemudian terakhir tuh motif dan fokus manajemen sebagai alat motivasi dan fokus atas rencana kita buat. Yang perlu sebenarnya menjadi pertimbangan kita dalam kaitannya mendesain atau membuat bisnis plan yang memenuhi kategori yang kita anggap sebagai ciri-ciri bisnis. Dalam kaitannya dengan fungsi rencana usaha bagi wirausaha, bahwa ini namanya bisnis plan juga bisa dijadikan sebagai fungsi rencana usaha bagi kita para calon wirausahawan. Ada 3 fungsi di situ.
Yang pertama adalah sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan. Yang kedua sebagai peta jalan atau roadmap. Jadi yang usaha atau bisnis yang kita lakukan sebenarnya memang perlu semacam peta, ada kejelasan dan sebagai alat penjualan. Rencana plan yang pertama tadi yaitu tujuannya adalah membantu wirausahawan bergerak kemudian mengambil tindakan bisnis yang jelas. Kalau peta tadi tujuannya adalah menjadi alat bahwa bisnis plan itu sebagai alat yang sangat bermanfaat atau berguna bagi yang bersangkutan agar usahanya tetap pada arah yang diinginkan. Usaha merupakan alat yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh para wirausahaan dimanapun ketika memulai bisnis usahanya untuk meyakinkan siapapun investor atau calon investor untuk menempatkan investasinya di usaha yang dikelola oleh mereka. Nah, sekarang dilihat dari 3 prinsip, kurang-kurangnya 3 prinsip dalam bisnis plan. Dalam membuat bisnis plan prinsip tersebut, prinsip berarti segala sesuatu yang harusnya dijadikan sebagai standar dan tidak bisa ditawar-tawar. Yang pertama adalah bahwa bisnis plan atau rencana usaha itu harusnya memang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi ketika dipisahin, dibuat sedemikian rupa, semua pihak yang terlibat atau siapapun yang melihatnya harusnya bisa menerima itu dengan realistis. Yang kedua, perencanaan usaha atau bisnis plan yang didesain, yang dibuat itu bersifat fleksibel dan realitas masuk ke akar. Fleksibel artinya bisa menyesuaikan dengan segala kondisi yang ada. Yang namanya keadaan alam, keadaan masyarakat, keadaan ekonomi itu kadang memberikan pengaruh yang tidak terduga, sehingga kondisi ini seharusnya membuat kita membuat desain itu fleksibel, mengikuti keadaan yang ada. Lebih gampang untuk beradaptasi atau diadaptasikan. Yang ketiga, prinsipnya yaitu prinsip perencanaan usaha. Harusnya mencakup seluruh kegiatan usaha yang kita punya. Jadi paling tidak 3 dari sekian banyak prinsip ini harus diterjemahkan secara baik sebagai seorang wirausahawan. Jadi itulah terkait materi business plan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.